Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dari konten kami bisa menghibur dan memberikan wawasan juga faedah untuk kita semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian sahabat Sunyi Sepi yang sudah nitip komen, like dan share, juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Semoga di kesempatan kali ini kalian yang mendengarkan kisah dari channel Sunyi Sepi dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk cerita kali ini saya menceritakan sebuah kisah yang datang dari salah satu kampung yang saya dapat informasi dan juga cerita kisah tentang sosok pocong yang menteror kampung tersebut. Sebuah kejadian yang dialami beberapa warga termasuk anak-anak. Semuanya itu diawali dari sebuah kejadian yang konon ceritanya itu dari kasus pembunuhan. Sebab adanya pembunuhan itu, teror pocong itu sering menghantui di kampung Melati. Sebut saja ini sebuah nama kampung samaran. Dari salah satu narasumber, yaitu sesepuh kampung setempat, sebut saja namanya Mbah Kasno. Mbah Kasno ini menceritakan tentang kampungnya yang baru beberapa bulan ini sering diteror sosok pocong yang sering menghantui di kampung tempat tinggalnya Mbah Kasno. Sebuah teror yang sangat menyeramkan bagi warga-warga yang kerap kali punya kegiatan malam, dari pekerja, karyawan pabrik, tukang ronda, penjual nasi goreng. Itu banyak yang melihat sosok pocong itu dengan keadaan wajah yang penuh dengan luka. Ini satu kejadian yang membuat teror di kampungnya itu semakin hari semakin terasa ketegangannya, terasa ancaman yang membuat beberapa warga itu hanya mengurungkan setiap niat untuk keluar malam. Kampung Melati dari ceritanya Mbah Kasno. Kampung itu sangat ramai, yang setiap malam sehabis sholat maghrib itu ada kegiatan dari pengajian sekitar, ada kegiatan malam dari ronda ataupun anak-anak muda yang sering nongkrong di pos ronda. Tapi semenjak kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang sosok pocong itu, kata dari Mbah Kasno itu sosok perempuan, ternyata semuanya itu diawali dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan. Yang meninggal sebut saja namanya Mbak Nadia. Dari keterangan Mbah Kasno, Mbak Nadia itu mengalami satu musibah yang membuat nafasnya, yang membuat hidupnya yang membuat dirinya harus meregang nyawa, dengan keadaan bersimbah darah di bagian perutnya yang banyak terlihat tusukan-tusukan dari belati. Ini menandakan kalau Mbak Nadia itu meninggal secara mengenaskan dengan cara dibunuh. Dan dari beberapa cerita yang disaring sama Mbah Kasno, dari informasi yang beredar, kalau sosok Nadia itu meninggal juga bukan hanya dibunuh tapi diperkosa terlebih dahulu. Ini yang membuat kemungkinan besar teror arwah pocong Mbak Nadia itu sangat mengganggu di kampung Melati tempat tinggal Mbah Kasno. Semenjak meninggal dan ditemukan jasad Mbak Nadia, pelaku yang jumlahnya 3 orang itu sudah tertangkap. Tapi 2 minggu sebelum pelaku pembunuhan dan pemerkosa itu ditangkap, yang dialami warga tempat jasad Mbak Nadia ditemukan itu sering menghantui warga-warga sekitar tempat Mbak Kasno tinggal. Salah satunya sebut saja namanya Bu Siti. Bu Siti ini saat dia pulang dari pabrik, pulang jam 10 malam, dia itu didatangi sosok perempuan cantik yang wajahnya itu tidak dikenal oleh Bu Siti. Waktu itu Bu Siti menceritakan sama Mbah Kasno, Mbak Siti saat sepulang dari pabrik itu melihat sosok perempuan yang sedang duduk sendirian itu di antara jembatan sungai. Nah, Mbak Siti yang letak rumahnya tidak jauh dari sungai itu, Mbak Siti melewati di depannya. Saat itu Mbak Siti menyapa, "Mbak,
lagi apa di sini kok sendirian? Wanita itu terdiam. Tidak jawab, tidak apa. Mbak Siti sampai nanya beberapa kali, lagi nunggu siapa Mbak? Ini udah malam, pulang aja dulu. 2 kali ditanya sama Mbak Siti, perempuan itu hanya menunduk, tidak memperlihatkan wajahnya. Tapi saat ketiga kalinya Mbak ditanya kok diam aja, wanita itu mengangkat wajahnya. Saat diangkat, apa yang diceritakan Mbak Siti, wajahnya penuh dengan lumuran darah. Ini yang sontak saja membuat Mbak Siti lari terberit-berit sembari teriak, hantu, setan, setan. Sampai beberapa tetangga sekitar yang saat itu mungkin belum tidur, jam 10 lewat, itu keluar dari rumah menjemput teriakan dari Mbak Siti. Saat Mbak Siti ketemu dengan salah satu warga, menceritakan ada wanita yang duduk di atas jembatan. Itu sosok hantu. Tapi saat dilihat kembali oleh beberapa laki-laki, orang tua, juga pemuda di situ, tidak terlihat lagi sosok wanita itu. Tapi dari penjelasan Bu Siti melihat sosok wajah itu, dia teringat akan sosok jasad Mbak Nadia. Yang jasadnya itu ditemukan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Mbak Siti. Itu di pinggiran sungai, tapi tertutupi akar belukar yang membuat jasad itu sampai beberapa hari tidak ditemukan. Jadi jasad yang ditemukan oleh salah satu warga yang saat itu sedang mengambil rumput itu mencium bau yang tidak sedap. Nah, saat dia mencoba mencari sumber bau itu, betapa terkejutnya ada sosok wanita yang sudah tidak memakai baju dengan perut yang penuh darah, sudah meninggal dunia. Saat itu menjadi kabar yang menggegerkan di lingkungan sekitar. Nah, melihat sosok wajah itu, Mbak Siti teringat kalau itu adalah Mbak Nadia. Semenjak jasad itu ditemukan, sosok itu sering menampakkan diri. Dari beberapa orang yang mengidentifikasi kalau Mbak Nadia itu adalah salah satu penduduk di kecamatan lain. Jadi bukan kampung sekitar. Jadi bukan wanita atau gadis dari kampungnya Mbak Siti. Tapi teror penampakan wajah yang penuh darah, yang setiap kali terdengar tangisannya, teriakannya. Jadi bukan hanya menampakkan diri, tapi tangisan ceritanya itu selalu saja mengganggu warga di Kampung Melati, salah satunya yang Mbak Siti. Mbak Siti bukan cuma sekali 2 kali, setelah beberapa hari semenjak jasad itu ditemukan dan jasadnya dimakamkan, tapi teror itu tidak berhenti. Mungkin sekitar 3 hari semenjak jasad itu diotopsi, setelah itu dimakamkan jasad Mbak Nadia, dia berubah menampakkan dirinya menjadi sosok pocong di jembatan tempat Mbak Siti yang setiap malam harus melewati sepulang kerja. Ini kejadian yang berulang-ulang dialami Mbak Siti. Sampai kejadian itu bukan hanya Mbak Siti, tapi penjual nasi goreng juga melihat sosok pocong itu sering duduk di tepi jembatan. Dan bukan hanya nasi goreng saja, orang yang lagi jaga malam pun yang sering diganggu sosok pocong yang tak lain adalah pocong Mbak Nadia. Ini menjadi satu teror yang menakutkan di Kampung Melati. Setelah 1 minggu kejadian itu terus menghantui beberapa warga. Warga itu dikumpulkan lewat salah satu sesepuh yaitu Mbah Kasno, meminta agar seluruh warga ikut mendoakan lewat tahlil secara berjamaah, mendoakan secara bersama-sama dan memberikan beberapa sesaji di tempat jasad itu ditemukan. Ya, tujuan utama dari Mbah Kasno ya agar arwahnya itu bisa tenang. Nah, soal sesaji yang saya tanyakan ke Mbah Kasno, kenapa harus dikasih sesaji Mbah? Agar jin yang menyerupai Mbak Nadia itu tidak lagi mengganggu warga di Kampung Melati. Oh, seperti itu Mbah. Lanjut cerita dari Mbah Kasno. Semenjak didoakan lewat tahlil berjamaah, sosok pocong itu beberapa hari setelah didoakan itu memang tidak nampak lagi di Kampung Melati, sudah tidak lagi
terlihat ada di tepi jembatan ataupun di pos ronda tempat orang-orang kampung Melati itu berjaga. Sosok pocong Mbak Nadia mungkin sekitar 4 hari 5 hari terdengar kabar kalau pelakunya itu tertangkap. Belum genap 2 minggu, mungkin tepatnya 13 hari pelaku itu tertangkap. Semenjak pelaku itu tertangkap, ternyata sosok Mbak Nadia pun masih saja mengganggu di tempat tinggal Mbah Kasno itu di kampung Melati. Tapi dengan rupa wajah yang berbeda, menampakkan sosok Mbak Nadia dengan wajah pocongnya yang sudah terlihat senyum. Entah maksudnya apa. Dari cerita yang didengar Mbah Kasno, beberapa warga itu sering melihat pocong yang tiba-tiba muncul di sebelah orang-orang yang pernah dihantui oleh Mbak Nadia. Dan salah satunya yang menceritakan Mbah Kasno itu beberapa orang yang di saat mereka sedang jaga di pos kamling, di pos ronda di kampung Melati itu melihat sosok pocong yang muncul secara tiba-tiba itu di samping mereka yang saat itu sedang bersiap-siap berjaga. Itu kejadian jam 11 malam. Sosok pocong yang muncul secara mendadak yang diceritakan ke Mbah Kasno itu membuat beberapa orang yang jaga itu spontan langsung lari terbirit-birit dan mereka tidak lagi mau berjaga, tidak mau menjaga kampung Melati. Nah, kejadian itu pun juga dialami oleh salah satu tukang ojek yang sering mangkal yang tidak jauh dari kampung Melati. Tukang ojek pun pernah menceritakan kejadian itu ke Mbah Kasno kalau apa yang dia alami dia saat jalan di kampung Melati itu di balik spionnya dia melihat ada sosok wanita yang membonceng di motornya, dan wajah yang menunduk itu spontan saja saat dia nengok ke belakang itu sudah tidak ada. Ini yang membuat tukang ojek itu kapok tidak mau ngojek ke kampung Melati. Dan bukan hanya itu, tukang ojek pun menceritakan ke Mbah Kasno kalau dia juga diboncengi sosok pocong yang secara nyata dilihat dari spion motornya. Tapi saat dia nengok sudah tidak ada siapa-siapa. Tukang ojek itu lari sekencang-kencangnya. Semenjak saat itu tukang ojek di beberapa pangkal itu tidak mau membawa penumpang ke dusun Melati. Ini yang membuat Mbah Kasno dan beberapa sesepuh di kampung sekitar kampung Melati itu berdatangan menjelaskan bagaimana caranya agar sosok pocong itu tidak mengganggu di kampung Melati. Setelah musyawarah, dari hasil musyawarah itu Mbah Kasno menjadi orang kepercayaan. Dia datang ke keluarga korban yaitu almarhum Mbak Nadia, meminta penjelasan ke orang tuanya apakah Mbak Nadia sudah dimakamkan secara layak ataukah ada keluarga yang belum mengikhlaskan sepenuhnya dengan Mbak Nadia yang meninggal secara mengenaskan. Ini yang dipertanyakan Mbah Kasno ke keluarganya. Dan Mbah Kasno pun mendapatkan jawaban dari salah satu keluarga Mbak Nadia. Salah satu yaitu orang tua kandungnya memang belum menerima kenyataan kalau Mbak Nadia itu meninggal dunia. Mungkin itu salah satu alasan kenapa sosok Mbak Nadia itu seperti tidak diterima, yang membuat dia gentayangan menghantui di kampung Melati. Dan Mbah Kasno pun menjelaskan ke ibu kandungnya Mbak Nadia kalau sosok pocong Mbak Nadia sampai detik ini waktu itu masih menghantui warga-warga di kampung Melati. Dan Mbah Kasno pun meminta sama keluarganya agar benar-benar secara ikhlas lahir batin untuk menerima kenyataan bahwa Mbak Nadia sudah meninggal dunia, dan meminta agar didoakan agar arwahnya bisa tenang. Mendengar penjelasan dari Mbah Kasno, orang tuanya yang masih berusaha kekeh untuk tetap tidak terima
Tapi penjelasan dari Mbah Kasno ke orang tuanya, arwah itu akan tetap tidak tenang, Bu, kalau ibu tidak mengikhlaskannya. Apapun yang sudah diambil oleh Sang Pencipta itu adalah hak yang dari Maha Esa. Kita manusia hanya dititipkan, Bu. Ibu harus sadar seperti itu. Setelah Mbah Kasno menjelaskan tentang apa hakikatnya manusia, bahwa hidup akan menjumpai mati, orang tuanya baru menerima. Setelah orang tuanya menerima, Mbah Kasno itu menyampaikan ke beberapa ulama di Kampung Melati. Setelah disampaikan yang diinginkan orang tuanya, yaitu meminta agar arwah Mbak Nadia yang sudah dimakamkan dan pelaku yang sudah tertangkap itu meminta warga desa Melati itu mendoakan secara bersama-sama seperti yang pernah dilakukan sebulan yang lalu. Mbah Kasno menyanggupi keinginan dari orang tuanya Mbak Nadia, tapi Mbah Kasno pun meminta keluarga dari Mbak Nadia ikut mendoakan di Kampung Melati. Setelah beberapa hari setelahnya, keluarga Mbak Nadia semuanya berdatangan di salah satu masjid tempat Mbah Kasno, di salah satu masjid di kampung Mbah Kasno tinggal, dipimpin salah satu kiai setempat. Didoakan secara bersama-sama, mentahlili almarhum Mbak Nadia, termasuk keluarganya. Semenjak tahlil dan doa itu dikhususkan untuk Mbak Nadia, teror pocong di desa Melati sudah tidak lagi menghantui warga-warga sekitar. Tapi bagi warga, tidak serta-merta warga Kampung Melati itu merasa hilang ketakutannya. Tidak serta-merta warga Kampung Melati itu hilang ketakutan akan teror dari Mbak Nadia yang hampir 1 bulan itu mengganggu dan menghantui beberapa warga di Kampung Melati. Kampung yang ditinggali Mbah Kasno yang setiap maghrib itu kadang ramai sampai tengah malam, sampai dini hari, banyak orang yang lalu lalang, orang yang silih berganti. Semenjak ditahlili pun kampung itu masih saja sepi. Butuh waktu untuk mengembalikan dan kepercayaan masyarakat bahwa pocong Mbak Nadia, teror pocong yang menghantui hampir 1 bulan itu sudah tidak datang lagi. Sedikit demi sedikit Mbah Kasno mengembalikan kepercayaan masyarakat tempat tinggal Mbah Kasno yang dianggap sebagai sesepuh, menjelaskan bahwa sosok pocong itu sudah tidak akan mungkin muncul lagi di Kampung Melati karena orang tuanya dan kalian semua warga di sini sudah mendoakan arwah almarhum Mbak Nadia, semoga arwahnya bisa tenang. Dan yang selama ini teror kalian, yaitu sosok Mbak Nadia, semua itu disebabkan karena orang tuanya belum ikhlas. Dan semenjak ditahlili kemarin, didoakan, dan semenjak didoakan kemarin di masjid ini bersama keluarganya yang sudah menerima kenyataan bahwa Mbak Nadia meninggal dengan keadaan yang menaskan, kalian juga harus percaya bahwa arwahnya bisa tenang di alam barzah, tidak dimanfaatkan oleh jin yang mengganggu kalian semua di Kampung Melati. Kalian harus kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan salah satunya Mbak Siti yang memang pekerjaannya sebagai karyawan pabrik, yang sering dihantui hampir 4 kali dialami oleh Mbak Siti semenjak doa itu dipanjatkan, semenjak doa tahlil itu dilakukan di masjid secara berjamaah, secara bersama-sama. Mbak Siti pun merasa tenang karena sudah tidak lagi melihat sosok Mbak Nadia dengan wajah yang penuh darah ataupun saat Mbak Nadia sudah dalam keadaan dipocong. Mbak Siti menjelaskan ke beberapa orang lain termasuk pos ronda yang sempat vakum, sempat berhenti selama hampir 2 bulan. Semenjak Mbak Siti yang sebagai perempuan, contoh bagi laki-laki yang berjaga di pos ronda, yang di pos kamling, membuat mereka akhirnya memberanikan diri untuk
melakukan aktivitas seperti biasanya. Mulailah terlihat kampung yang kembali seperti semula, orang yang mulai lalu lalang di setiap malam, dan dari tukang ojek pun berani datang ke jam 2 dini hari di kampung Melati. Ini yang dialami di kampungnya Mbah Kasno. Semoga apa yang saya sampaikan dari cerita Mbah Kasno ini bisa menghibur kalian pecinta cerita horor dan seram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.